Saudari dan saudara, bacaan tadi sebenarnya bacaan pilihan yang singkat. Singkat saja sudah panjang. Sebenarnya ayat ini begitu panjang dan sangat mendetail diceritakan bagaimana kisah pengenalan perempuan Samaria kepada Kristus dan akhirnya menjadi percaya dan menjadi pewarta dari Kristus sendiri. Saudari dan saudara, tadi dikatakan dalam konteks Injil ini, perempuan Samaria itu pergi ke sumur Yakub jam 12 siang. Aneh, tidak biasa orang datang ke sumur jam 12 siang. Biasanya orang datang itu pagi-pagi atau sore dan tidak pernah jam 12. Karena jam 12 itu jam sepi, maka justru perempuan itu datang jam 12 supaya jangan ketemu dengan siapapun. Dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Karena apa? Karena memang perempuan ini sedang dalam situasi terpuruk. Terpuruk secara sosial, artinya dia itu tidak dihargai oleh teman-temannya. Terpuruk secara moral karena memang dia sudah menikah sampai 5 kali. Kawin cerai begitu. Dan dia merasa secara sosial dia tidak berharga dan secara moral pun dia tidak berharga. Lihat, dalam keadaan dosa terpuruk, tapi perempuan Samaria ini masih berusaha untuk melanjutkan kehidupannya. Dan lihat luar biasanya Yesus itu. Dia tahu keterpurukan dari perempuan Samaria ini. Ketika semua orang menjauh dari perempuan ini karena kedosaannya, karena sikap-sikapnya mungkin kurang berkenan di tengah-tengah masyarakat, Kristus datang mendekatinya. Dia mau mendekat kepada perempuan ini dan mau memberikan pengajaran yang melegakan dia supaya dia pantas lagi melanjutkan kehidupan ini dengan penuh ketegaran, dengan percaya diri. Beda dengan orang di kampung kami. Orang di kampung kami, kalau seseorang sudah kedapatan mencuri ayam waktu remaja, setelah dia OMK, orang pasti mencap, oh itu ya dulu ya yang mencuri ayam itu ya. Sudah menikah dia punya 1 anak. Siapa itu? Itu loh yang pernah mencuri ayam itu. Terus dibawa kesan itu, dia si pencuri ayam. Kalau seseorang tidak jujur satu ketika, terus orang sekitarnya mencap dia pribadi yang tidak jujur. Tapi Kristus tidak seperti itu. Dia mau mendekati perempuan itu dan mau memberikan kelegaan. Maka ketika berjumpa Kristus dengan perempuan Samaria ini, itulah cara Yesus yang luar biasa. Dia masuk melalui cara berpikir dari perempuan Samaria ini dan mengatakan, berilah aku minum. Padahal nanti akhirnya justru perempuan itu menerima air hidup dari Kristus sendiri. Ketika perempuan Samaria mendengar itu, berilah aku minum, dia kaget. Loh, bagaimana ini? Bukan muhrimnya kok minta minum dari saya, katanya. Kamu kan orang Yahudi, saya orang Samaria. Kita ini ada gap, ada jurang yang tak bisa disatukan. Tidak mungkin kamu minta minum kepada saya. Tetapi begitulah Kristus juga mau membangun iman dari perempuan ini. Karena memang perempuan Samaria ini, orang-orang Samaria percaya bahwa Allah itu mereka temukan di puncak Gunung Gerizim. Orang Yahudi umumnya percaya bahwa Allah itu ada di Yerusalem, persis di bait Allah. Pemahaman teologi tentang Allah yang seperti ini diajarkan oleh Kristus kepada perempuan itu. Mulai sekarang iman yang seperti itu sudah tak berlaku lagi.
Kamu jangan membedakan satu dengan yang lain karena imanmu berbeda. Allah itu ada dalam roh dan kebenaran. Dia tidak ada di puncak gunung Gerizim, tidak ada di bait Allah yang dipenjarakan di bait Allah itu. Allah itu adalah roh, ada di hatimu sendiri, bisa kamu bawa kemana-mana. Maka saudari dan saudara, cara Kristus menyadarkan perempuan ini dan dia merasa dibesarkan hatinya, maka dia mulai percaya diri. Dia mulai berani lagi pergi keluar mewartakan bahwa dia telah menemukan air hidup. Dia mau bersaksi tentang Kristus. Dari awalnya minder, jauh dari pergaulan sosial, dia pergi ke Samaria bersaksi tentang Kristus ini. Karena dia bersaksi, banyak orang datang kepada Yesus. Bayangkan saudari dan saudara, dalam tradisi Israel yang boleh bersaksi itu hanya dua orang laki-laki. Itu kesaksian yang diakui. Tapi lihat hebatnya dia setelah berjumpa dengan Yesus, setelah dilegakan oleh Kristus. Dia sendiri bersaksi, seorang perempuan, dan banyak orang percaya atas kesaksian ini. Dalam kedosaannya ternyata dia bisa dipakai oleh Tuhan. Saudari dan saudara, kita pun tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti punya kelemahan, punya kekurangan, rentan untuk jatuh dalam dosa. Tapi mari belajar dari perempuan Samaria ini. Dalam kedosaannya pun dia bisa dipakai oleh Allah. Dibesarkan oleh Allah jiwanya. Menjadi percaya diri, pembawa kebaikan. Kadang-kadang setelah 6 bulan di sini saya melihat ada seorang bapak. Saya lihat pembawaannya ya lumayanlah baik. Kelakuannya, pandangannya, pikirannya normal begitu. Kemudian saya minta, Pak, Bapak cocok loh jadi prodiakon. Mau ya Pak jadi prodiakon, saya katakan. Dengan senyumnya, senyum misterius. Mengatakan, aduh Romo, tak pantas saya jadi prodiakon. Masih banyak dosaku. Saya katakan, kalau Bapak berpikir seperti itu masih banyak dosa Bapak. Semua tak pantas jadi imam. Semua tak pantas jadi prodiakon. Tapi saudari dan saudara, lihat perempuan Samaria ini. Dalam kedosaannya dia mampu bersaksi. Kita pun dalam kedosaan kita, kalau kita mau dipakai oleh Allah, kita mampu membawa Allah kepada sesama. Dan mampu juga membawa sesama kepada Allah. Mudah-mudahan dengan khotbah ini makin banyak mendaftar menjadi prodiakon setelah ini. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga melalui Injil ini, melalui perempuan Samaria, kita disadarkan. Ternyata dalam keterpurukan kita, dalam kedosaan kita, Allah itu justru semakin dekat kepada kita. Justru ingin menarik kita kepada keselamatan. Maka apapun kedosaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, mari percaya diri untuk bangkit. Karena Kristus menghargai kita yang mau bertobat menjadi manusia baru. Amin.